Ya, silakan. Bang Suma, tadi QS-nya apa ya? QS berapa ya? Yang mana itu, Bang? Yang kan Islam memuliakan Yesus. Karena Iya. apa? Tadi Ya, itu aku tadi. lupa QS berapa itu yang menyebutkan. Surah Maryam. Surah Maryam. Oh iya, Maryam. Maryam Iya. berapa ya? Maryam ayat berapa itu, teman-teman? Ayat 30 sampai 30 sampai 35. Ya, Masya Allah. Ini adik-adik saya yang pintar-pintar. Masya Allah. Subhanallah. Syukran. Oh iya. Berarti pada intinya karena taat ya, Bang Suma ya. Sehingga dimuliakan ya. Nah, Dimuliakan oleh Allah. dimuliakan oleh Allah. Ini kan Islam memuliakan Yesus karena Yesus Iya. taat. Berarti waktu itu Yesus sebagai seorang Yahudi yang taat begitu ya. Iya, dia seorang nabi. Iya. Jadi Iya. karena ketaatannya sebagai seorang Yahudi sehingga Islam atau Tuhan memuliakan Nabi Isa. Iya, beliau memang nabi yang diutus. Dari bayi beliau sudah bicara, Bung. Oke. Ketika ibunya dituduh berzina, beliau membela ibunya. Ini Abdullah, ibuku bukan seorang pesina. Aku ini adalah hamba Allah. Atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Iya, Bang Suma. Pertanyaan Lanjut. berikutnya nih. Waktu itu apakah Nabi Isa juga mengalami penolakan dan penghinaan? Iya, Sempat nggak ditolak? Sempat nggak dihina? sempat. Sempat ya. Al-Quran surah Ali Imran, ketika kemudian beliau ditolak oleh Bani Israel, kemudian Allah kemudian menyelamatkan beliau dari penolakan. Ali Imran ayat 45 sampai seterusnya. Iya. Berarti dia di situ fokusnya perbedaannya ya. Kalau pengajaran Paulus di dalam Filipi sama juga karena ketaatan. Tetapi Yesus ini taat ditolak bahkan sampai difitnah dan ditangkap. Kalau dari versi Islam ditolak sempat tapi tidak ditangkap begitu ya. Kenapa nih? Kenapa justru malah dimuliakan ketika Isa ini maksudnya menggantikan orang lain atau memilih orang lain untuk menggantikan dia gitu. Kenapa nggak taat sampai mati gitu? Jadi gini, Bung. Nabi Isa datang diutus kepada Bani Israel dari sejak dia bayi udah ditolak oleh kaumnya. Allah memberikan mujizat, membangkitkan orang mati dan seterusnya. Sebagai ujian bagi Bani Israel, apakah Bani Israel ini di penghujung utusan terakhir bagi mereka mau bertobat. Karena Nabi Musa ketika datang menyelamatkan mereka dari perbudakan, dari apapun, dari penjajahan dan seterusnya, tapi tetap aja tidak mau beriman kepada pencipta langit dan bumi. Mereka kemudian masa bodoh. Nah, Tuhan saking cintanya diutus lagi yang terakhir nih. Aku utus dia tanpa ayah sebagai contoh pelajaran kepada mereka bahwa aku mampu melakukan apapun. Apakah dengan ini kemudian mereka bisa membuka hati? Ternyata enggak. Nabi Isa datang, lalu mereka melakukan pengingkaran kepada Nabi Isa alaihissalam, bahkan sampai kepada pencobaan pembunuhan. Nah, ketika mereka bersepakat membunuh Nabi Isa alaihissalam, Allah menyelamatkan. Maka mereka dihukum karena ucapan mereka bahwa penghinaan mereka tentang Rasulnya Isa kepada mereka hina. Mereka mengatakan mereka telah membunuh, mereka merasa menang dengan membunuh utusanku. Pada sesungguhnya yang mereka bunuh bukan utusanku, melainkan aku serupakan bagi mereka orang yang dibunuh tersebut. Jadi Nabi Isa diselamatkan. Oke, Bang Suma, sudah terjawab. Kenapa Islam memuliakan Yesus sudah. Sekarang pertanyaan berikutnya, mohon maaf nih. Kenapa Allah memuliakan Nabi Isa? Silakan. Ya, Nabi Isa dimuliakan itu karena beliau adalah nabi, seluruh nabi, dan bahkan bukan cuma nabi, kita semua orang-orang yang suci, siapapun di antara kita itu dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah itu penyayang kepada kita, orang-orang yang disucikan, orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, terkait dengan Nabi Isa alaihissalam,
Kenapa beliau dimuliakan? Karena beliau nabi, beliau tidak pernah ingkar kepada Tuhan. Makanya dikatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 116 ketika ditanya oleh Allah, "Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada orang-orang ini menuhankan dirimu, menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku?" Apa kata Nabi Isa alaihi salam? "Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa." Aku Tuhan tidak pernah mengatakan kepada mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yang aku katakan kepada mereka adalah apa yang kau firmankan untuk aku katakan dan aku sampaikan, itu aja. Aku mengajarkan kepada mereka, fattaqullaha wa atiun, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada firman yang aku sampaikan kepada kalian. Hadza siratul mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Bang Juma, sebentar Bang Juma. Sekarang saya tanya, mana yang lebih kalian taat, ya, pada Nabi Muhammad atau sama Nabi Isa? Baik. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Dikatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa diutus oleh Allah kepada Bani Israel, bukan kepada kami. Tetapi kami beriman kepada kenabiannya, bahwa beliau adalah seorang nabi suci yang diutus kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel jalan menuju kepada keselamatan. Kami beriman, sama seperti kami beriman kepada Nabi Musa. Tetapi nabi-nabi ini diutus kepada kaumnya masing-masing, tapi kami beriman. Begitu saudara. Berarti kalian tidak yakin dengan kesucian dengan Nabi Isa itu, karena menurut saya, ya, bahwa kalian itu lebih taat pada perintah Muhammad daripada perintah Nabi Isa, sementara ya Nabi Isa lebih suci daripada Nabi Muhammad. Gini saudara, kami tidak membeda-bedakan nabi. Mereka semua ini adalah orang-orang suci. Masalahnya, bagaimana mungkin kami mau mengikuti Nabi Isa sedangkan kami bukan Bani Israel. Islam itu punya kaidah, Bung, bukan membabi buta atau membuta babi. Nyambung sedikit Bang Zuma. Iya. Oke Bang Zuma, ya. Terima kasih tadi informasinya. Jadi Allah juga meninggikan Nabi Isa itu karena ketaatan, karena dia nabi begitu ya. Jadi semua nabi di dalam Islam itu memang ditinggikan dan dimuliakan. Betul. Ya, memang ini ya, dan ini memang sesuatu yang ini baru Bro Admin, mantap. Ya, memang kita ikut apa yang diajarkan Paulus Bang Zuma. Jadi versi pengajaran Paulus di dalam Filipi, kenapa Allah meninggikan Yesus? Karena dia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Memang dalam versi kekristenan seperti itu, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita ikutin apa yang diajarkan oleh Paulus. Tetapi di dalam Islam, kenapa Allah meninggikan? Karena dia adalah seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang lain ditinggikan. Ya begitu saja kesimpulannya. Kenapa bengkok lagi kau Mas Bro Admin? Tadi sudah lurus, bengkok lagi. Kita kan memang di kitab yang berbeda. Aku hanya menegaskan saja, kita ini memang beda. Aku ikut Sedikit apa yang saudara, diajarkan boleh ya? Paulus. Boleh ya Bro Admin? Silakan Bang Zuma. Ya, terkait dengan apa yang saudara sajikan barusan.